Shalom, saudara-saudara, selamat sore. Hari ini saya ingin berbicara membahas 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-9 berbunyi begini. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, itu artinya tidak merancangkan dosa, tidak memikirkan kejahatan, sehingga tidak melakukan dosa yang direncanakan, tidak melakukan kejahatan berencana. Yang merancangkan dosa, yang memikirkan kejahatan, yang melakukan dosa atau kejahatan berencana, itu orang fasik, bukan anak Tuhan. Dalam Mazmur 36 ayat yang kedua dikatakan, dosa bertutur di lubuk hati orang fasik, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Dalam Mazmur 36 ayat yang kelima dikatakan, kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya, yang menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Itu orang fasik. Anak Tuhan, orang Kristen bukan orang fasik. Orang fasik itu merancangkan dosa, memikirkan dosa di lubuk hatinya. Bahkan di tempat tidurnya pun merancangkan bagaimana berbuat jahat, bagaimana besok bisa menipu orang, bagaimana besok bisa ini, bisa itu, merancang kejahatan untuk menguntungkan diri sendiri atau untuk membalas dendam. Kan sering kita baca di koran ya. Sebelumnya sudah survei dulu berhari-hari di rumah yang mode satroni. Tahu, lalu dia melakukan kejahatannya. Itu kejahatan yang direncanakan. Saudara, orang fasik melakukan itu. Tapi saudara dan saya sebagai orang-orang Kristen kan bukan orang fasik. Anak-anak Allah di dalam kita ada benih ilahi. Ya, dosa orang di zaman Nuh adalah dosa yang direncanakan. Dalam Kejadian pasal 6 ayat yang kelima dikatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Apa yang memilukan hatinya? Saudara, kejahatan manusia itu besar. Kenapa bisa begitu besar? Karena kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Orang fasik. Jadi sudah diniati untuk jadi orang jahat, sudah diniati untuk berbuat dosa, sudah diniati untuk maki-maki orang, sudah diniati dari awal untuk melakukan pencurian, untuk membalas dendam, membunuh dan sebagainya. Sudah diniati dari awal, sudah dirancangkan. Dalam hal demikian, maka orang Kristen sebetulnya seharusnya tidak pernah melakukannya. Sebab apa? Dia lahir dari Allah. Benih ilahi ada di dalam hatinya. Sehingga hatinya tidak lagi merencanakan kejahatan. Hatinya tidak lagi mendengarkan bisikan-bisikan dosa untuk melakukan kejahatan. Saudara, kalau kita, orang Kristen ini, yang sudah mengenal kebenaran ini, melakukan dosa yang terencana demikian, maka di dalam Ibrani pasal 10 ayat 26 dan 27 dikatakan begini. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Setelah mengenal kebenaran, melakukan dosa yang sengaja, itu orang durhaka. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus, ditebus oleh darah Yesus. Tapi orang durhaka yang demikian melakukan dosa setelah memperoleh pengetahuan kebenaran, dosa yang disengaja, tidak adalah bagi pengampunan, yang ada adalah kematian yang mengerikan dan api yang dahsyat. Jadi kalau saudara pikir sekarang, apa dosa yang tidak bisa diampuni? Dosa yang disengaja, yang dirancangkan. Sebab hanya orang durhaka yang melakukan itu. Dan itu adalah kebinasaan yang menantikan dia. Lalu, apakah saya tidak berbuat dosa? Tidak juga, saya berbuat dosa banyak. Tapi belum pernah rasanya
untuk melakukan dosa, sudah pikir-pikir dulu ya, saya akan begini dosa, terperinci saya akan melakukan ini lalu saya lakukan. Itu tidak. Dosa secara tidak sengaja. Misalnya, tahu-tahu saya dimaki-maki orang, maka mungkin otomatis saya akan balas dia. Spontan, membalas secara spontan. Itu tidak disengaja. Tidak pernah terpikir untuk memaki orang. Misalnya begitu. Atau dipukul dan membalas memukul. Itu tidak sengaja. Tapi itu tetap dosa. Karena kita tidak boleh melakukan itu. Itu menyatakan kurangnya penguasaan diri dan kurangnya kesabaran. Itu tidak boleh, saudara. Meskipun tidak sengaja. Ya, tapi ya bagaimana, kita manusia masih daging dan darah yang kalau dicubit sakit. Nah, dan untuk dosa yang tidak disengaja ini ada pengampunan. Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Untuk dosa yang tidak sengaja ada pengampunan. Tapi kalau terus-terusan dosa yang tidak disengaja, itu menyatakan tidak ada penguasaan diri, tidak ada buah roh. Berarti dia hidup dalam kedagingan. Itu tidak boleh juga, saudara. Harus berubah. Jadi harus ada progres kemajuan. Jadi Kristen setahun, jadi Kristen 10 tahun, jadi Kristen 20 tahun, jadi Kristen 50 tahun. Mesti beda. Ada penguasaan diri yang bertambah, makin sabar, berkurang dosa-dosa yang tidak disengaja ini. Ingat saudara-saudara, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Lahir dari Allah bukan orang fasik. Bukan orang fasik berarti di lubuk hatinya dosa tidak bisa berbicara. Merancangkan kejahatan tidak pernah. Tuhan memberkati saudara. Amin.